Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika pasukan Sawung Sariti berhadapan-hadapan dengan pasukan Gedangan dan Maiso Jenar sedang berbicara dengan Sawung Sariti. Tiba-tiba Janda Simorudro keluar dari barisan dan menyela pembicaraan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Telinga Sawung Sariti menjadi merah. Memang ia sadar sejak semula akan sulitlah mengatur orang-orang dari gerombolan liar itu dalam tata pertempuran yang teratur. Sebab menurut kebiasaan mereka bertempur dengan mengandalkan kekuatan pribadi, sehingga hampir tidak pernah mereka memikirkan tentang tata gelar yang dianggap dapat menguntungkan pasukannya. Tetapi Sawung Sariti tidak berani menyenduhnya, sebab orang-orang itu sangat diperlukan untuk melawan Maiso Jenar. Karena itu bagaimanapun kecewanya terhadap orang-orang ini, namun perasaan disimpannya saja di dalam dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin berdebar-debar ketika janda dari Gunung Tidar itu langsung datang pada Maiso Jenar dan berkata, "Maiso Jenar, aku datang untuk memenuhi kata-kataku pada saat kau membunuh suamiku di pedukuhan ini. Aku tidak peduli apakah urusanmu dengan Sawung Sariti, tetapi aku merasa bahwa akulah yang paling berhak untuk membalas dendam." Maiso Jenar yang sangat muak melihat perempuan itu menjawab dengan keras, "Sekehendakmulah kalau kau merasa perlu membalas dendam, cobalah untuk memenuhi tuntutan dendam itu. Aku tidak akan menyingkir." Mendengar jawaban Maiso Jenar, Janda Simorudro sama sekali tidak menjadi marah. Malahan dengan tertawa pendek ia menjawab, "Bagus, aku akan segera melakukannya. Tetapi aku kira bahwa aku dapat berbuat sebaliknya, memaafkan kesalahanmu." Maiso Jenar ketika mendengar kata-kata Sawung Sariti dengan nada yang demikian pula, ia menjadi tidak senang. Apalagi ketika perkataan-perkataan itu keluar dari mulut Janda Simorudro. Terasa seolah-olah darahnya menjadi mendidih, katanya semakin keras. "Kalau hidupku kemudian hanya karena kebaikan hatimu, Simorudro betina, aku lebih baik membunuh diriku." Suara tertawa harimau betina itu malah menjadi semakin berkepanjangan, katanya, "Dengan terbunuhnya suamiku, aku merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Karena itu aku pun harus mendapatkan ganti sesuatu dengan yang hilang itu. Kalau kau mampu menggantinya, aku akan melupakan peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupku itu." Sekarang Maiso Jenar benar-benar tidak dapat mendengar kata-kata itu lagi. Telinganya menjadi seolah-olah terbakar. Karena itu tidak ada alasan untuk mendengarkannya lebih lama ocehan Janda Simorudro. Dengan tenangnya Maiso Jenar melangkah ke samping, kedua tangannya diangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian dengan gerakan lurus, tangan itu direntangkannya ke samping. Seterusnya kembali ke atas. Ternyata ia sudah mulai menyiapkan pasukannya dalam gelar yang diperlukan, supit urang. Melihat apa-apa itu, Sawung Sariti segera merasa perlu untuk menyiapkan pasukannya pula. Sesuai dengan sifatnya yang sombong, ia sama sekali tidak berusaha untuk menyesuaikan diri
dengan gelar Supeturang yang sudah dipersiapkan oleh Maiso Jenar. Tapi karena kepercayaan pada kekuatan yang dibawanya, serta kepercayaan pada diri sendiri, segera Sawung Sariti menyobek panji-panji putihnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, tunggul yang kemudian sudah dilepas dari sarungnya. Tunggul itu digerakkan beberapa kali, melingkar dan kemudian untuk beberapa lama ditegakkan di udara. Ia telah merintahkan kepada pasukannya untuk bersiap dalam gelar Dirodromento. Tetapi agaknya Janda Simorudro tidak peduli pada persiapan-persiapan itu. Sekali lagi ia berkata, "Maiso Jenar, aku dapat mencegah pertempuran ini. Bahkan kalau perlu, aku dapat menghancurkan pasukan Pamingit. Apabila kau dapat mencarikan ganti suamiku yang telah hilang." Akhirnya Maiso Jenar menjadi benar-benar muak. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum rombongan Uling datang. Karena itu dijawabnya, "Baiklah Simorudro, aku akan berusaha mencari ganti buatmu. Apabila pekerjaanku ini sudah selesai, aku ingin menangkap seekor beruk yang buas untuk mengganti harimau liar yang telah mati." Bagaimanapun juga Janda Simorudro adalah seorang manusia, karena ia menjadi tersinggung sekali atas jawaban itu. Apalagi ketika orang yang berdiri di belakangnya yang tidak lain adalah Joko Soko menyambung sambil tersenyum, senyuman seekor ular yang berbisa tajam. "Bagus Maiso Jenar, usulmu tepat sekali." Kebokanigoro yang berdiri tidak jauh dari Maiso Jenar dan yang selama ini acuh tak acuh saja, terpaksa tertawa pula. Bahkan kemudian ia menyaut, "Aku kira seekor beruk masih terlalu besar buat perempuan yang mengerikan itu. Bukankah lebih baik seekor lutung untuk menggantikan suaminya yang terbunuh itu?" Hati Janda Gunung Tidar ternyata terbakar oleh api yang dinyalakannya sendiri. Terbawa oleh sifat-sifatnya yang liar itu, maka ia sama sekali tidak peduli apakah ia termasuk dalam pasukan Sawung Sariti atau tidak. Langsung ia melompat maju dan dengan garangnya menyerang Maiso Jenar dengan kuku-kukunya yang tajam beracun. Untunglah Maiso Jenar adalah seorang yang selalu waspada, sehingga dengan mudahnya ia melompat ke samping menghindari serangan itu. Tetapi Janda Simorudro itu pun bukan seorang yang dapat diremehkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam dunia kejahatan dan perkelahian. Karena itu ia tidak bermaksud memberi ruang untuk bergerak bagi lawannya. Dalam pada itu salah seorang yang berdiri di belakang Maiso Jenar. Di dalam barisan orang-orang gedangan terdapatlah seorang yang memiliki dendam sedalam lautan kepada perempuan liar itu. Ketika ia melihat perempuan liar dari Gunung Tidar itu bercakap-cakap dengan Maiso Jenar, darahnya sudah menggelegak. Namun demikian ia selalu berusaha untuk menahan diri supaya tidak merusakkan rencana Maiso Jenar serta barisannya. Tapi kemudian ketika ia melihat harimau betina itu menyerang Maiso Jenar, agaknya darahnya benar-benar menjadi mendidih. Sehingga seolah-olah di luar kemauannya, tiba-tiba ia pun melompat berdiri di samping Maiso Jenar sambil berkata nyaring, "Janda Simorudro yang cantik, sudah lama aku berusaha untuk memperkenalkan diriku. Tapi sayang bahwa pertemuan kita di pedukuhan ini beberapa waktu yang lalu ternyata terlalu singkat." Janda Simorudro itu terhenti dengan pandangan penuh kemarahan. Ia mengamati orang yang menyapanya itu. Seorang gadis dengan pakaian laki-laki. Kemudian teringatlah ia ketika ia bersama almarhum suaminya bertempur melawan Maiso Jenar dan muridnya. Tiba-tiba ia telah diserang oleh seorang yang tak dikenalnya. Agaknya orang inilah yang telah menyerangnya itu, bahkan yang kemudian oleh ayahnya. Gadis itu berhasil ditangkapnya dan orang itu sekarang muncul lagi di hadapannya.
Kemarahan janda Simorodro semakin menyala. Dengan suara yang tajam melengking, ia berteriak, "Hei gadis manis, siapakah sebenarnya kau? Sebenarnya lebih baik bagimu untuk tinggal di rumah menghias diri daripada mengganggu aku di arena ini. Meskipun menilai pakaianmu, agaknya kau lebih senang disebut sebagai seorang laki-laki daripada seorang perempuan." Orang itu yang tak lain adalah anak tiri janda Simorodro sendiri menjawab, "Tak apalah kalau kau tak mengenal aku. Namaku adalah Roro Wilis dari Gunung Kidul, anak perempuan dari Ki Panutan, yang kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya karena perempuan cantik yang perkasa." "Wilis!" teriak janda Simorodro, yang memang pernah mendengar nama Roro Wilis. Bahkan gadis itu pernah ditangkap oleh ayahnya. Namun baru sekarang ia teringat bahwa orang yang bernama Roro Wilis pernah dikenalnya pada masa kanak-kanaknya, pada saat ia sedang memikat almarhum suaminya. Ia memang sering melihat seorang gadis kecil yang bernama. Karena itu kemudian janda Simorodro berkata sambil tertawa, "Wilis, ya Wilis. Alangkah pelupanya aku ini ketika aku mendengar namamu berapa saat yang lalu. Aku sama sekali lupa bahwa kau adalah anakku sendiri. Nah, sekarang aku telah tahu benar bahwa kau adalah anakku. Apakah maksudmu sekarang?" Dengan nada yang tak kalah lantangnya, Wilis menjawab, "Agaknya kau ingat juga apa yang pernah kau lakukan atas ayah beberapa tahun yang lewat. Ketahuilah bahwa karena itu keluargaku menjadi terpecah-pecah." Geram perempuan itu. "Itu bukan hanya salahku. Kau kira kalau ayahmu bukan seorang laki-laki rakus, aku dapat memaksanya pergi?" Wilis mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Kau benar, namun kejadian itu bukanlah suatu kebetulan. Kaulah sebabnya, dan keluargakulah yang harus menanggung akibatnya." Tiba-tiba perempuan itu tertawa lebih keras, katanya, "Sebenarnya kalau kau menuntut ayahmu itu, tuntutlah kepada laki-laki di sampingmu itu. Dialah yang telah membunuhnya." Mendengar seruan itu, dada Maesodina berdesir. Memang pada saat Simorodro terbunuh, Roro Wilis menjadi sangat marah kepadanya. Bahkan masih terasa betapa ujung pedang gadis itu melukai dadanya. Sekarang peristiwa itu diingatnya lagi. Tetapi ternyata jawaban Roro Wilis melegakan Maesodina. "Janda Simorodro, bahwa laki-laki di sampingku inilah yang telah membunuh ayahku. Tapi hal itu bagiku adalah jalan yang terbaik daripada setiap hari ayahku selalu menimbun dosa." Terdengar harimau betina itu menggeram marah. Usahanya untuk mengadu kedua orang itu tak berhasil. Karena itu ia berteriak, "Baik, lalu apa maumu?" "Menurut perkiraanku," jawab Roro Wilis, "aku pun akan membuat jasa kepadamu seperti apa yang telah terjadi pada ayahku. Kau ibuku, harus juga aku cegah untuk tidak berbuat dosa setiap hari. Kau tak usah berhenti terlalu lama di dalam api pencucian kelak." Perempuan liar itu sudah menjadi pening mendengar kata-kata Roro Wilis. Karena itu ia tidak menjawab lagi. Dengan garangnya ia berteriak sambil melompat menyerbu. Untunglah bahwa Roro Wilis pun telah bersiaga. Dengan lincahnya ia melompat menghindar, bahkan dengan kakinya ia menyerang lambung harimau betina itu. Namun janda Simorodro pun memiliki pengalaman yang luas, sehingga dengan siku tangannya ia menutup lambungnya. Melihat lawannya melindungi diri, Roro Wilis menarik kakinya. Namun kemudian tangannya yang dengan cepat menyambar tengkuk. Sekali lagi harimau betina itu melompat mundur, namun kemudian ia tidak mau diserang lagi. Dengan garangnya kemudian mengembanglah jari-jari janda Simorodro yang berkuku panjang dengan logam beracun di ujung-ujungnya.
Saat kemudian terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran yang dilambari oleh tuntutan dendam yang telah lama tersimpan di dalam dada dan sekaligus merupakan suatu usaha untuk melenyapkan benih-benih kejahatan yang dapat tumbuh di kemudian hari. Roro Wilis maupun Janda Simorudro memiliki kelincahan yang mengagumkan. Janda Simorudro bertempur dengan ilmu yang diwarisi dari ayahnya, yang memiliki unsur-unsur kegarangan yang mengerikan. Dengan gerak-gerak harimau lapar, sedangkan Roro Wilis adalah cucu sekaligus murid Ki Ageng Pandanalas, seorang sakti yang bertahun-tahun menekuni ilmunya sehingga sukar untuk mendapat tandingan. Karena itu pertempuran yang terjadi adalah merupakan pertempuran antara ilmu jahat melawan ilmu yang dengan gigih berusaha menumpasnya. Dalam keadaan yang demikian, untuk beberapa saat kemudian, mata terpaku pada perempuan itu, Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro yang mempunyai wawasan dalam segera melihat keadaan Roro Wilis sama sekali tidak mengkhawatirkan. Karena itu, mereka tidak perlu tergesa-gesa mengambil tindakan terhadap perempuan liar itu, apalagi di hadapan mereka masih terdapat orang-orang yang cukup berbahaya. Joko Suko yang berdiri dekat titik perkelahian agaknya sangat tertarik melihatnya. Dengan tersenyum aneh, ia bahkan dengan anaknya duduk menonton. Joko Suko menjadi keheran-heranan juga melihat gadis cantik yang pernah ditemuinya di hutan Tambak Boyo itu mampu bertempur dengan gigihnya melawan Janda Simorudro. Sedangkan Sawung Sariti menjadi berdebar-debar melihat seseorang muncul dari dalam barisan, seorang gadis lagi, dan orang itu dapat mengimbangi Janda Simorudro dari Gunung Tidar. Namun meskipun demikian, ia tidak bercemas hati sebab masih ada orang yang jauh lebih sakti dari janda itu dalam barisannya. Yang kemudian dilakukan Sawung Sariti adalah memberi tanda kepada pasukannya untuk mengadakan persiapan terakhir. Ia sudah tidak melihat kemungkinan lain kecuali bertempur saat itu juga, sekaligus untuk mencurahkan dendam pada orang-orang Gedangan, karena kegagalannya menjadikan Gedangan sebagai kuburan untuk orang-orang yang telah dan akan disingkirkannya. Demikian ketika Sawung Sariti sekali lagi melambaikan tangannya, bergeraklah seluruh pasukan Pamingit dalam gelarnya yang dahsyat di Rodometo. Pasukan itu seolah-olah merupakan suatu bentuk seekor gajah yang maha besar, yang sedang berjalan dengan tangguhnya menyerang lawan. Di ujung gading pasukan Pamingit berdirilah dua orang yang sangat ditakuti, yaitu Simorudro tua dari Lodoyo yang merasa perlu membalas dendam atas kematian menantunya, sekaligus untuk melenyapkan salah seorang saingan utama dalam perebutan keris-keris Nogososro dan Sabu Inten. Dan di ujung yang lain, sahabat harimau Lodoyo yaitu Bugel Kaliki. Ia ikut serta dalam pertempuran itu atas permintaan sahabatnya. Namun sebenarnya ia pun sedang mengadakan penyelidikan kemana keris-keris sakti dari Istana Demak itu berada. Bugel Kaliki sadar bahwa pertempuran-pertempuran yang berjalan ini hanyalah merupakan permulaan dari pertempuran-pertempuran dari perkelahian-perkelahian yang akan terjadi kelak apabila sudah ada gambaran di mana kedua keris itu tersimpan. Bahkan ia pun sadar seperti Simorudro juga bahwa mereka masing-masing harus berusaha melenyapkan saingannya satu demi satu. Kalau sekarang mereka sedang berusaha untuk menyingkirkan Maesa Jenar dan kawan-kawannya, yang mungkin terdapat pula Pandanalas, maka esok mereka harus menyingkirkan kawan-kawan mereka yang sekarang sedang bertempur bersama-sama dan saling membantu. Ketika Maesa Jenar melihat pasukan gabungan dari Pamingit dan Gunung Tidar mulai bergerak, segera ia mengangkat tangannya pula
dan segera bergerak pula seluruh laskar gedangan dalam gelarnya Subit Kurang. Dalam pada itu sekali lagi Sawung Sariti melihat sekeliling untuk mengetahui keadaan medan keseluruhan. Dari lambung sebelah kiri dilihatnya pasukan itu dipimpin oleh Wonomerto. Sedang dari lambung kanan dilihatnya bahwa pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda sebaya dengan dirinya. Melihat anak muda itu, hati Sawung Sariti berdesir, itulah Arya Saloka. Karena itu cepat Sawung Sariti melompat mundur dan berbisik kepada Galunggung. "Galunggung, peganglah pimpinan, berikan aba-aba atas namaku. Bawalah tunggul ini, aku akan menyelesaikan urusanku dengan Kakang Arya Saloka." Galunggung segera tahu maksud Sawung Sariti. Segera ia menerima tunggul itu. Meskipun demikian ia berpesan kepada Sawung Sariti, "Anak mas, hati-hatilah, anak itu bukan anak yang dapat diabaikan." Sawung Sariti tersenyum lalu jawabnya, "Jangan takut, beberapa bulan yang lalu aku memang belum dapat mengalahkannya. Tapi sekarang keadaan telah jauh berubah. Percayalah bahwa aku akan dapat membawa kepalanya pulang sebagai oleh-oleh buat ayah Lembu Suro." Galunggung pun tersenyum, ia percaya pada anak muda itu. Saat kemudian kedua pasukan itu menjadi semakin dekat. Maesha Jenar yang masih berada di samping Kebu Kanigoro segera menyiapkan diri masing-masing. Mereka telah melihat Simorudjo tua dan bugel kali. Karena itu mereka menempatkan diri untuk melawan mereka. Dalam pada itu Janda Simorudjo dan Roro Wilis masih saja bertempur dengan sengitnya. Mereka seolah-olah tidak peduli bahwa pasukan-pasukan itu bentar lagi akan berbenturan dan akan segera terjadi pertempuran yang dahsyat. Saat itu mereka sedang tenggelam dalam perkelahian yang seolah terpisah dari pertempuran yang bakal datang. Kedua pasukan menjadi semakin dekat, dan semakin dekat setiap wajah yang berbeda dalam barisan menjadi semakin tegang pula. Tangan-tangan mereka yang memegang senjata masing-masing telah menjadi bergetar dan basah oleh keringat. Janda Simorudjo yang mempunyai pengalaman lebih banyak ternyata tidak mau bertempur di daerah lawan. Perlahan-lahan ia menggeser titik bertempur sejalan dengan langkah laskar gedangan mendekati pasukan-pasukan dari Pamingit. Joko Suko yang sangat tertarik pada pertempuran itu terpaksa ikut bergeser. Meskipun nampaknya acuh tak acuh saja, namun sebenarnya otaknya yang licin sedang bekerja keras mencari jalan yang semudah-mudahnya. Bagaimanakah sebaiknya untuk menangkap Roro Wilis tanpa kesulitan? Meskipun untuk memiliki gadis itu, sekarang ia terpaksa mempertimbangkan bahwa ia mungkin akan mendapat perlawanan yang berat. Tidak sebagaimana pernah terjadi pada saat gadis itu sama sekali belum memiliki ilmu bela diri. Pada saat itu matahari telah menanjak di atas bukit-bukit yang hijau di arah timur. Sinarnya yang hangat menghambur di atas batu-batu karang yang kemerah-merahan, serta dedaunan yang hijau segar oleh titik-titik embun yang belum lenyap seluruhnya. Angin pegunungan yang sejuk terasa mengusap wajah-wajah yang tegang, namun hampir tak seorang pun yang dapat menikmatinya, sebab hati mereka telah terampas oleh ujung-ujung senjata yang berkilat-kilat karena sinar matahari.